Kak Durman. Hai Kak Debi. Wah, Kak Durman. Ya? Kak Debi mau nanya sesuatu nih. Apa nih Kak Debi? Kira-kira dulu waktu Kak Durman masih kecil, Kak Durman itu kesukaannya tuh apa? Menulis dan mengajari teman Kak Debi. Wah, kalau sekarang berarti pekerjaan Kak Durman apa? Jadi guru. Wah, keren banget. Ada adik-adik di rumah Kak Durman. Wow. Hai adik-adik. Ketemu lagi dengan DNA Kids. Yuk kita beribadah Bersama-sama. Kak Debi sedang apa? Sedang membaca buku Yuna. Saat ini Kak Debi melanjutkan kuliah melalui online. Kakak kan sudah besar, mengapa masih belajar? Ya, Kak Debi suka sekali belajar Yuna. Karena dengan belajar kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih lagi. Sehingga mengerti banyak hal. Nah, kakak rajin belajar sejak kecil. Sejak usia kakak seperti adik-adik. Wah, kakak luar biasa ya. Ya adik-adik, dengan belajar kita akan menjadi pandai. Adik-adik, Tuhan mau setiap kita bisa belajar sejak kecil. Supaya nanti nih siap untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Hai Kak Debi. Hai Kak Durman. Hai Yuna, sedang apa kalian berdua? Kami sedang berbicara tentang kesukaanku, Kak, membaca buku. Dan Kak Debi katakan belajar bisa membuat kita pandai. Nah Yuna, kebetulan sekali nih kita mau cerita hari ini tentang seorang anak yang disiapkan Tuhan menjadi raja. Oh ya, Kak? Siapa dia, Kak? Nah, sebelum mendengarkan cerita hari ini adik-adik, yuk kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan dengan aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang mau merendahkan diri untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir supaya di saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami tetap bersukacita. Kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Cause he knows every single thing, and I believe his promise is true. Cause everything he says he will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in him and his promises. Oh, I can trust in him.
Thursday, Friday, on Saturday, and every day. I know I can trust in Him and His promises. Oh, I can trust in Him and His promises. Oh, I can trust in Him. Trust in Him and His promises. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik yang di rumah, bagaimana sudah mempersiapkan Alkitabnya dan terutama hati adik-adik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, Tuhan mengirimku untuk mencari raja yang baru. Tolong tunjukkan padaku anak-anak-Mu. Jika ada yang layak, Tuhan akan mengirimku pesan dan aku akan mengurapinya dengan minyak. Kamu adalah Nabi Samuel, kan? Baiklah, anak-anak. Tidak, bukan ini. Tidak, bukan dia. Hanya ini anak-anakmu? Ya, ada Daud. Dia sedang di ladang dengan domba-domba. Tentu tidak layak menjadi raja. Halo Daud, Tuhan telah memilihmu untuk menjadi raja.
aku? Sebelum kamu tahu, seluruh Israel akan memanggilmu raja. Adik-adik, Saul tidak taat pada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Samuel nih Kak Durman untuk mendatangi rumah Bapak Isai. Ya, untuk mencari pengganti Saul pastinya. Karena Tuhan sudah menolak Saul nih adik-adik. Nabi Samuel lalu menyuruh setiap anak-anak Bapak Isai untuk datang bertemu dengannya, Kak Debbie. Wah, Tetapi adik-adik, Nabi Samuel tidak menemukan orang yang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi raja. Lalu, apa yang terjadi, Kak? Nabi Samuel tidak menemukannya nih adik-adik. Maka bertanyalah kepada Bapak Isai, apakah hanya ini saja anak-anaknya? Kemudian Nabi Samuel meminta Bapak Isai memanggil anak yang paling kecil. Adik-adik, apa syarat seorang raja? Tahu tidak? Raja harus pintar dan kuat, Kak. Betul sekali Yuna. Nah, bangsa Israel juga sangat suka pada Saul karena ia tampan dan tinggi, Kak Debbie. Wah. Tetapi buat Tuhan itu tidak penting karena Tuhan melihat hati Daud. Lalu, Daud langsung menjadi raja, Kak, setelah diurapi oleh Tuhan. Tidak Yuna, Daud tidak langsung menjadi raja. Daud harus melalui masa persiapannya nih Kak Durman dan masa belajarnya. Nah, Daud ditempatkan di dekat raja sehingga dia bisa belajar bagaimana seorang raja ini memerintah. Jadi, Daud harus belajar sangat lama, ya, Kak, sebelum dia menjadi raja. Betul sekali Yuna. Bukan hanya lama nih Yuna dan adik-adik yang di rumah, Daud juga harus sendiri di hutan. Tuhan yang memperlengkapi Daud melalui banyak kejadian yang terjadi dalam hidup Daud sehingga akhirnya Daud siap menjadi raja. Wah, adik-adik, begitu juga dengan setiap kita ya Kak Durman. Iya betul. Rencana Tuhan bisa terjadi di dalam diri kita jika kita mau mengikuti setiap rencana yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita. Adik-adik, apa saja contoh persiapan yang Tuhan berikan untuk kita? Apa ya, Kak? Salah satu contohnya nih adalah adik-adik belajar menuruti perintah yang papa, mama, dan guru katakan. Saat adik-adik taat, artinya adik-adik sedang belajar dan berlatih Kak Durman. Ya, sehingga nanti pada waktu cita-cita adik-adik tercapai, adik-adik sudah terbiasa melakukan perintah Tuhan. Tuhan mau melengkapi setiap kita loh adik-adik. Ya. Sehingga rencana bisa terjadi di dalam hidup kita Kak Debbie. Ya. Dan kita menjadi berkat untuk banyak orang. Yang penting adik-adik, kita mau taat kepada Tuhan. Aku mau, Kak, belajar taat pada papa mama maupun guru di sekolah supaya cita-citaku bisa tercapai. Nah, betul sekali Yuna. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Wow, firman Tuhan sudah selesai. Hari ini adik-adik yang di rumah, waktunya kita untuk Ayat hafalan. yang tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan takut akan Dia. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan
dengan takut akan Dia. Adik-adik sudah siapkan alat-alat untuk aktivitasnya karena kita mau beraktivitas. Adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan siapkan bahan-bahannya. Bahan kelas kecil, 2 lembar buffalo warna putih, lem fork, pensil, jangka, gunting, cotton ball. Adik-adik, papi mami nanti bantu adik-adiknya buat 2 buah lingkaran seperti ini ya, menggunakan jangka. Oke? Nah, lingkaran ini disesuaikan dengan ukuran wajah dari adik-adik ya. Sekarang kita lipat 2, lalu kita mau gunting bagian dalamnya ya. Kita buat lubang, lalu kita mau buang di bagian dalamnya, sisakan lingkaran yang terluar saja. Seperti ini setelah bagian dalamnya kita gunting ya adik-adik. Nah, berikutnya kita mau buat pola kuping dombanya. Polanya seperti ini ya. Nah, ini lalu dari sini kita gunting seperti ini. Jadi kita buat 2 buah kuping dombanya ya. Adik-adik, ini semua kita kasih lem fork ya. Setelah kita olesi lem, kita mau pasang kupingnya. Nah, baru kita pasang kapas di sekeliling lingkaran ini ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini jadinya adik-adik ya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian seperti ini ya. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami dapat bermain bersama dengan anak untuk membuat balon dan menggambar wajah domba di balon itu dengan perlengkapan yang ada seperti pemukul lalat. Lalu mengarahkan anak-anak untuk menggiring domba dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya. Di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau memberi persembahan, biar kami boleh belajar untuk berbagi berkat. Kami ingin memberi bukan karena kelebihan kami ya Tuhan, tapi dari apa yang terbaik yang kami punya. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. You put the stars in outer space. You put the freckles on my face. And all the fish that swim and all the birds that fly were made from your incredible imagination. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. You spread the ripples through the sea. You plant the stripes on every bee. And all the grass that grows and all the leaves that fall are part of your amazing plan for this creation. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you.
You place a heart in everyone, and all the music played and all the dancing done remind us that we're meant to be creative like Creator God. We're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong berkati mereka ya Tuhan dan juga keluarga mereka. Dan kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami, Pak Joko Widodo, agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan yang sedang ada virus COVID, agar COVID bisa hilang dari negara kami. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu agar bisa mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan semuanya. Angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.